Tribuners terdapat konsep baru menikmati buka puasa menu kafe di dalam bus setelah ngabuburit menikmati perjalanan yang ditawarkan Robusto Coffee. Adapun Robusto Coffee yang berlokasi di Jalan Telekomas 2 Malang memberi nama program baru mereka yakni Ngobus atau Ngopi di Bus. Konsepnya adalah melakukan perjalanan buat ngabuburit menunggu buka puasa sembari jalan-jalan ke Kota Malang dan Kota Batu. Diketahui saat waktu buka puasa tiba, kegiatan itu bisa dilakukan di bus untuk makan dan minum. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Surya Malang. Silvianita Widiawati, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Tribuners dan Adila di studio. Konsep yang ditawarkan Robusta Coffee ini mungkin bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengikuti kegiatan ngabuburit sambil berbuka puasa. Dan dari pemilik kafe yaitu Hans Chandra, dia merasa eh, tidak memiliki ekspektasi tinggi ketika meluncurkan program ini, dan ternyata ketika info itu dilepas di medsos, banyak warga masyarakat yang meresponnya, sehingga dari pihaknya harus menjadwalkan kegiatan ngabuburit sambil berkeliling kota Malang dan kota Batu itu. Dan awal penggunaan ide ini adalah ketika ia juga memiliki bus luxury yang baru dibelinya sebulan lalu. Maka ketika masuk bulan puasa, biasanya saat itu atau saat bulan puasa itu mungkin kunjungan ke kafe juga menurun. Padahal dia juga harus tetap menghasilkan uang yang bisa untuk membayar karyawannya. Akhirnya dia menggabungkan ide di mana bisa memanfaatkan bis luxury itu, dan F&B di kafenya itu juga tetap berjalan. Maka pada Rabu lalu konsep ini mulai dijalankan. Di hari pertama menurut dia juga cukup banyak yang mengikuti kegiatan ini, dan kapasitas di bus ini dirancang untuk 16 orang. Jadi pada hari pertama juga hanya sisa 2 seat saja. Dan alasan memilih 16 seat itu karena untuk kenyamanan dari pengunjung. Adapun tarif yang dibanderol dia adalah ada 50.000 juga 80.000. Yang membedakan adalah jika 50.000 itu konsep tempat duduknya adalah dua-dua dan berhadapan, jadi dia akan memasang tambahan meja. Sedang kalau 80.000 itu tempat duduknya adalah single, dan juga cukup lebar juga dan nyaman. Tapi menurut saya dengan 50.000 itu juga sudah cukup nyaman untuk menikmati perjalanan keliling kota Malang dan Kota Batu. Dan perjalanan itu dimulai dari garasi bisnya itu pukul setengah 4 sore, dan selanjutnya berjalan mengarah ke Kota Malang sampai di Kota Batu itu sekitar pukul 17.00. Dari petugas KP memberitahukan bahwa dari masyarakat masyarakat yang ikut program itu bisa memanfaatkan waktunya dengan berjalan-jalan di sekitar alun-alun Kota Batu, sebab bis itu diparkir di dekat alun-alun Kota Batu. Jadi waktu 1 jam itu juga bisa dimanfaatkan entah untuk membeli makanan atau minuman tambahan. Tapi sebenarnya dari fasilitas yang diberikan oleh pengelola bus itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan makan makanan dan minuman untuk buka puasa. Dan isinya adalah ada nasi dan lauk, air putih, juga ada takjil, ada es kopi susu, juga air mineral. Jadi cukup untuk buka puasa yang diperlukan saat itu. Tapi memang bebas saja dari warga, misalkan ingin menambah lagi jajanan di sekitar Kota Batu juga sah-sah saja.
dan ini akan ditutup pada 31 Maret nanti. Dan menurut Hans itu yang menarik adalah ternyata ada juga rombongan dari keluarga yang ingin memanfaatkan satu bus untuk ngabuburit dan berbuka puasa di kalangan keluarga mereka sendiri. Namun meski tidak satu keluarga pun, ketika kita berbaur dengan para mereka yang sudah reservasi pun juga asik juga karena mendapat teman baru. Saat saya ikut perjalanan di hari kedua pun ada yang membawa seluruh keluarganya, ada juga yang bersama pacar juga temannya. Salah satunya itu saya sempat ngobrol dengan Nova, mahasiswa Universitas Brawijaya, yang dia diajak oleh temannya untuk mengikuti kegiatan itu setelah melihat dari medsos. Dan dia waktu itu cuma berpikir pasti seru untuk berkeliling Kota Malang dan Batu sambil menunggu buka puasa, dan buka puasa sekalian juga di bus tersebut. Dan yang tidak dia ekspektasi adalah ternyata dia naik bis luxury yang sebenarnya itu juga dimiliki secara pribadi oleh pemilik kafe. Jadi bukan bis pariwisata dengan bis pariwisata biasa, sehingga dia merasakan ada pengalaman barunya untuk menikmati luxury bus tersebut. Bagi masyarakat mungkin juga model seperti ini juga bisa dijadikan alternatif, mungkin ketika bingung akan memutuskan ngabuburit di mana, juga masih bingung akan buka puasa di mana, tapi dengan satu paket seperti ini uh, bisa merasakan semua dalam satu kesatuan, sehingga mungkin cukup dengan membayar program yang dipilih, baik 50.000 atau 80.000. Demikian Adila, laporan saya dari Malang. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama owner cafe, yakni Hans Chandra. Berikut untuk tayangannya. Idenya terinspirasi dari masa pandemi COVID yang kemarin. Jadi banyak dari pihak otobus di seluruh Indonesia, di setiap kota, di Malang pun juga banyak yang ngadain kayak ngopi on the bus kayak gitu kan. Jadi kayak waktu itu saya belum punya bis sih, jadi kayak wah seru nih, jadi kayak inspirasi baru, orang bisa merasakan jalan-jalan sambil ngopi, sambil lihat-lihat pemandangan kota. Cuma waktu itu saya berpikiran kayak wah ini ide yang bagus sih kayak gitu kan. Kalau waktu pandemi kemarin kan semua otobus kan lagi jatuh-jatuhnya kan, jadi kayak download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.